Pak, yang Siang, mati, Pak. Pak, betul susah, Pak. Selamat siang. Baik rekan-rekan, kita akan mulai kuliah kita hari ini. Sebelumnya marilah kita sama-sama berdoa ya rekan-rekan. Mari kita sama-sama berdoa. Saya akan pimpin dengan iman Kristiani. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami mau belajar, kiranya Tuhan sertai kami, sehingga waktu dan jaringan juga semua alat yang kami gunakan bisa berfungsi dengan baik. Kiranya Tuhan membuka pikiran kami, sehingga kami bisa menerima pelajaran ini dan diskusi dengan pemahaman, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini demi nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup. Amin. Oke, teman-teman, saya akan kasih lihat dulu ininya ya. Untuk hari ini, temuan yang keempat, nanti teman-teman presensi di sini ya, ngisi daftar hadir. Kemudian nanti ada jam 3, ada kuis. Waktunya sampai jam 12 malam, silakan teman-teman pilih waktunya yang pas. Begitu mulai kuisnya, waktunya itu 90 menit. Ya, rekan-rekan ya. Hari ini kita akan masuk ke logika yang berbeda, yaitu nama logikanya adalah proposisional logic. Yang sebelumnya, logika yang rekan-rekan teman-teman pelajari itu namanya silogistik. Logika silogistik. Kalau sekarang kita masuk ke logika proposisional. Ya, logika proposisional. Oke. Sebentar teman-teman, saya masuk ke Miro dulu ya. Masuk dulu ke Miro bentar. Rekan-rekan. Bapak, maaf. Ya. Itu buat presensi kehadirannya. Di aku nggak bisa isi, soalnya 3 Oktober. Oh, 3 Oktober. Bentar ya. Oktober.
Oke, dicoba lagi bisa nggak? Cobain. Sudah bisa, Pak. Sudah bisa? Ya, terima kasih. Oke. Baik. Kita akan coba masuk. Teman-teman bisa download slides-nya. Ya, slides-nya ada di bawahnya. Kita akan lihat akan membahas tentang propositional logic. Ya. Ini ya, rekan-rekan semua, valid atau tidak validnya dari basic propositional logic. Basic propositional logic, valid tidak validnya itu bergantung pada if then, jika maka. Ya. Jika saya pergi ke mall, maka saya mau beli sepatu. Seperti itu ya, jika maka. Kemudian dan ini saya pergi ke mall dan pacar saya pergi ke pasar. Ya, kayak gitu ya, ada dan. Atau saya pergi ke mall atau pacar saya pergi ke pasar. Satu lagi rekan-rekan, note. Saya tidak pergi ke mall. Atau pacar saya tidak pergi ke pasar. Pergi ke pasar. Ya, logikanya hanya mengandalkan 4 ini. Ya. Oke, hanya mengandalkan 4 ini. Kemudian kita gunakan huruf besar. Huruf besar. Huruf besarnya ini kira-kira kalau teman-teman lihat untuk menggambarkan, contoh ya teman-teman, untuk menggambarkan logikanya. Jadi contoh misalnya tadi mau M. M itu artinya saya pergi ke mall. Teman-teman, jadi M di sini saya pakai huruf M di sini. Ya. Sedangkan tadi satu lagi, misalnya contoh, pacar saya pergi ke pasar, misalnya. Pasar. Ya, jadi huruf besarnya ini menyatakan sebuah pernyataan. Ya, huruf besar ini menyatakan sebuah pernyataan ya, rekan-rekan ya. Dan pernyataan itu bisa benar atau salah. Bisa benar atau salah, bisa true atau false. Oke. Kemudian ada beberapa lambang yang akan kita bahas di sini. Oke. Yang pertama adalah, kita akan lihat, yang pertama adalah lambang ini. Ini kita beri nama bahasanya squiggle. Squiggle. Lambangnya kayak begitu. Ini artinya itu adalah not. Not. Jadi contoh ya.
squiggle M. Artinya adalah squiggle M. Saya tidak pergi ke mall. Ya, jadi arti squiggle di sini adalah tidak. Squiggle. Not. Kemudian titik atau dot. Titik atau dot. Dot ini artinya menunjukkan dan. Ya. Dan. Atau dalam bahasa Inggris itu and. Jadi contoh M dot P. M dot P itu artinya adalah saya pergi ke mall dan ya. Saya pergi ke mall dan pacar saya pergi ke pasar. Jadi titik ini itu dan titik itu ya. Kemudian M V P. V itu artinya adalah atau. V itu artinya adalah atau. Jadi contoh sini atau. Dan atau. P itu P atau V ya. Artinya atau. Kemudian tapal kuda. Ada yang bentuknya seperti ini M. Tapal kuda P. M tapal kuda P. Itu artinya adalah jika maka. Jadi kalau kita lihat sini, jika saya pergi ke mall, maka pacar saya pergi ke pasar. Ya, jadi ini di sini M. Saya pergi ke mall. Dengan P ini adalah yang ini. Pacar saya pergi ke pasar. Jika maka. Ya. Dan satu lagi yang terakhir. Itu tiga garis begini. 3 garis begini artinya adalah jika dan hanya jika. Jadi kalau kita lihat saya pergi ke mall jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika. Kalau ini jika maka. Ya, ini jika dan hanya jika. Oke. Udah. Begitu aja, teman-teman. Ya. Ada beberapa buku yang menggunakan notasi yang berbeda sedikit, yaitu ini tapal kuda bisa ditulis juga tanda panah. Jika maka tanda panah. Atau 3 bars ini bisa juga kita tulis sebagai tanda panah 2. Artinya
Ya, saya pergi ke mall jika dan hanya jika pacar saya pergi ke pasar. Ya, artinya ini jika saya pergi ke mall, saya sekarang pergi ke mall. Oh, berarti pacar saya pergi ke pasar. Pacar saya pergi ke pasar. Oh, berarti saya pergi ke mall dong. Ya, seperti itu. Ya, artinya jika dan hanya jika ini nanti kita akan lihat lebih lanjut. Ya. Ya, ada juga yang ngomong tanda tambah ya. Ini artinya atau tambah. Oke. Ini adalah notasi-notasi yang akan kita gunakan di dalam logika proposisional. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum, Pak. Belum. Ya. Jadi titik V tapal kuda pre-bars. Pre-bars di sini artinya tiga. Tiga itu tree. Bar itu garis. Jadi kalau teman-teman lihat ini ada 3 garis. Ya. Kalau ini kan kayak tapal kuda ya. Atau horseshoe. Sepatu kuda. Shoe itu sepatu, horse kuda, sepatu kuda. Tapi kita sebut tapal kuda. V itu V ya. Dot itu titik. Bahasa Inggrisnya dot, bahasa Indonesianya titik. Squiggle ini memang agak berbeda, ini artinya not. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ada teman-teman. WFF-nya itu huruf kapital. Ya, tadi kita udah lihat ya. Jadi bentuknya itu huruf kapital kayak begini. Ya, atau kayak begini. Atau kayak begini. Kayak begini. Huruf kapital. Oke. Ya, ini yang tadi saya sudah bahas. Squiggle P artinya not P, bukan P. P dot key artinya P dan Q. P dan Q. P dan Q. P, V, Q itu artinya salah satu P atau Q. P atau Q. Jika P maka Q artinya jika P maka Q ya. Kemudian P jika dan hanya jika Q. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke. Ini contohnya. Aku pergi ke Surabaya. S. Aku pergi ke Bali. Berarti squiggle B adalah I didn't go to Bali. Ya, rekan-rekan. Squiggle B artinya I didn't go to Bali. Oke. Kemudian kalau ini artinya I went to Surabaya and I didn't go to Bali. Soalnya pakai titik N. I went to Surabaya and I didn't go to Bali. Ya, kemudian yang ini if. Karena ada ini jadinya pakainya if ya. If I have time, then I went to Surabaya and I went to Bali. Ya. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Paham, Pak. Iya. Oke.
Makasih. Hati-hati dengan kurung. Ya, jadi kalau kita nulis squiggle A, biasanya kita nggak kasih kurung ya. Kita nggak kasih kurung kalau kita nulis squiggle A. Tapi kalau yang kayak gini, teman-teman, ada board, langsung ada kurung. Ya, ada board, itu ada kurung. Both not A and B. Artinya kurung buka, not A, and titik B. Kurung tutup. Ya. Kemudian, kalau not, berarti squiggle. Kemudian both, itu kurung buka, A, and B. Kurung tutup. Ya. Kalau either itu kurung buka juga. Ya. Jadi kita pakai kurung buka kalau whenever you see 3 ini. Kalau kita lihat ada either, berarti kita kurung buka di sini not A atau B. Ya. Kemudian not itu squiggle either A or B. Either A or B. Ya. Kemudian ketemu if itu kurung buka if, terus ketemu both kurung buka lagi A and B kurung tutup dan C kurung tutup yang terakhir. Oke. Kemudian not berarti not both not A and B kurung tutup. Ya, kira-kira seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi harus ada kurungnya. Seperti ini. Ya, seperti ini ada kurungnya nih. Oke. Ini juga ada kurungnya. Oke. Kemudian, teman lihat notasi logikanya lagi ya. Oh, seperti ini. If A, maka if A, then B and C. Oke, jadi lihat komanya. Kalau di sini, justru ininya A dan B. Jika A maka B-nya ada di sebelah sini. Di dalam kurung. And C. Ya. Kalau komanya nggak tahu di mana, nggak ada koma, ya teman-teman bisa memutuskan sendiri. Sesuai dengan logikanya. If it snows, then I'll go outside and I'll ski. Jika di luar berhujan salju, maka saya akan keluar dan main ski. Jadi di sini teman-teman ini adalah satu kesatuan. I'll go outside and I'll ski. Ini adalah ini. Ya. Oke. Kemudian yang perlu teman-teman rekan-rekan di sini pahami juga adalah huruf kapital ini untuk menyatakan satu pernyataan. Ya. Huruf kapital ini menyatakan satu pernyataan.
Jadi contoh seperti ini, Bob and Lauren got married to each other. Ini sebetulnya satu pernyataan, bukan dua pernyataan. Karena Bob sama Lauren menikah. Jadi bukan artinya Bob menikah, Lauren menikah, bukan. Bob menikah dan Lauren menikah, bukan. Tapi Bob and Lauren menikah satu dengan yang lain, satu sama lain. Beda sama yang di sini. Kalau yang di sini, Bob sakit dan Lauren juga sakit. Jadi ada dua pernyataan. B dan L. Oke. Mudah-mudahan oke di sini. Mudah-mudahan oke ya. Kita akan coba lihat di buku cetak. Kalau teman-teman lihat di buku cetaknya, itu ada di bab ada di bab 5. Bukan. Ada di bab 6. Kita akan lihat lagi bab 6. Nah, ini dia bab 6. Oke. Semua yang tadi dijelaskan ada di sini ya, teman-teman, rekan-rekan. Ada beberapa sifat yang mungkin teman-teman tadi tidak dibahas di slides. Ada yang disebut dengan komutatif atau bahasa Inggrisnya commutation. Komutasi ya, atau komutatif. Yaitu A dan B itu sama dengan B dan A. Sama aja ya. Kayak perkalian atau tambah 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2. Kemudian ini asosiatif. Mau begini dulu, A dan B yang dihitung, atau B dan C yang dihitung, itu sama saja. Ya. Oke. Kemudian, jika hewan itu anjing, maka hewan itu sesuatu ya. Jika sesuatu adalah anjing, maka sesuatu itu adalah binatang. Maka kita tulis seperti ini. It's a dog itu adalah D. It's an animal itu adalah A. Kemudian, if it's an animal, then it is a dog. Ya, hati-hati teman-teman. Dua pernyataan ini bermakna sama atau berbeda? Teman-teman. Jerry, ada Jerry? Ada, Pak. Jerry, menurut Jerry dua pernyataan ini sama atau berbeda? Sama. Sama. Karena Kita lihat. Jika sesuatu itu anjing, maka sesuatu itu binatang. oh, beda, Pak. Beda Hanya ya? binatang belum tentu anjing, Pak. Iya, betul. Makasih, Jerry. Jadi, rekan-rekan, ini dua pernyataan ini berbeda ya. Nggak sama. Ya. Jadi, nggak sama.
Tapi kalau ini sama atau berbeda? Mana ini bentar. Saya single. Jika dan hanya jika saya tidak punya pasangan. Ini kalau saya tuliskan S, jika dan hanya jika itu adalah 3 pre-bars. Saya tidak punya pasangan, ini adalah P. Apakah ini sama dengan P S? Sama atau tidak? Sama atau tidak? Veronica ada? Veronica? Ada, Pak. Ada Veronica, ini sama nggak Veronica? Saya single jika dan hanya jika saya tidak punya pasangan. Kemudian pernyataan kedua, saya tidak punya pasangan jika dan hanya jika saya single. Sama. Sama, betul. Betul banget. Sama. Ya beda sama yang tadi ya, berbeda sama yang tadi. Yang tadi itu kalau dibalik, jika maka tadi yang baru dibalik, ini berbeda. Nggak sama artinya yang ini kan. Ini berbeda nih teman-teman. Tapi kalau jika dan hanya jika itu sama. Saya single jika dan hanya jika saya tidak punya pasangan. Saya tidak punya pasangan jika dan hanya jika saya single. Sama saja. Sama. Kalau ini tidak sama kalau dibalik. Ya, itu aja yang perlu teman-teman. Kemudian ada juga sebuah pernyataan yang disebut dengan kontrapositif. Kontrapositif ini artinya sama. Yang sebelah kiri ini sama-sama yang sebelah kanan. Jadi contoh kontrapositif dari ini, kontrapositif dari jika sesuatu adalah anjing, maka sesuatu adalah binatang. Maka kontrapositifnya adalah jika sesuatu itu bukan binatang, maka sesuatu itu bukan anjing. Bukan gogok, dogi, bukan dogi. Ya, jadi ini sama, teman-teman. Ya, ini artinya sama ini. Oke? Ininya harus dinotkan. Ininya juga dinotkan. Terakhir adalah De Morgan. De Morgan ini akan banyak membantu kita nantinya ke belakang-belakang. De Morgan mengatakan bahwa jika not A dot B itu sama dengan ini masuk ke sini. Ini De Morgan. Ini ke sini. Ininya berubah nih. Menjadi V. Nah, ini squiggle-nya sama B seperti dikalikan. Ya, seperti ini ya prinsipnya ya. Sama nggak? Sama. Ya. Sama. Ya. Sama. Jadi masuk ini, squiggle-nya masuk. Ini De Morgan.
De Morgan yang kedua adalah Pi B. Ini De Morgan yang kedua ya. Ke sini. Kemudian ini ke sini. Kemudian ininya, atfinya menjadi titik. Menjadi titik. Ya, inilah yang disebut dengan De Morgan. Nanti di belakang-belakang kita amat membutuhkan senjata ini, teorema Dalil atau teorema De Morgan ya. Disebutnya Dalil. Dalil itu kayak hukum gitu ya. Aturan kayak gitu. Hukum atau aturan Dalil. Morgan. Dalil De Morgan. Ya. Ya. Ini teorinya. Kita akan coba lihat aja sebentar di Logicola, bentar ya teman-teman ya. Kita main-main di Logicola bentar ya. Logicola. Logicolanya EM. Ya, EM. Lanjut. Arguments M. Oh, C dulu, sorry. C dulu ya teman-teman ya. C. Logicola C. Kemudian EM. Ya. Nah, seperti ini. If you are tall, jika kamu tinggi, maka kamu berhati-hati dan scholarly, berpendidikan. Ya. Oke. Kristiani ada, Kristiani? Ada, Pak. Ada. Menurut Kristiani yang mana Kristiani? 1, 2, 3, 4. Sebentar, Pak. Iya, silahkan. Take your time. Menurut saya yang nomor 4, Pak. Nomor 4. Iya. Bukan itu. Kita akan lihat sama-sama ya. If you are tall, ini T ya. T. Then, lihat koma ya, koma. Then, you are careful or scholarly. Nah, ini teman-teman lihat, ini komanya yang sebelah sini. Berarti ini menjadi satu kesatuan. Ya, ini satu kesatuan ini. Maksudnya satu kesatuan adalah satu kurung. Maksud saya satu kesatuan itu satu kurung nih. Satu kurung. Ya. Kurung. Careful atau scholarly. Nah, gitu. Ya. Careful or scholarly. Kemudian depannya if. Makanya ini if nih buat si if. Buat si if. You are tall. Wheel. Apa? Tapal kuda. Kayak gitu ya. Jadi kita lihat hasilnya adalah nomor 3. Kristiani dapat memahami? Bisa, Pak. Saya nggak lihat koma aja tadi, Pak. Oh iya. Bagus. Ya. Kristiani dari mana? Kota mana? Saya dari Medan, Pak. Dari Medan. Oke. Horas, Bah.
Thank you. Iya. Kita akan lihat lagi. Ini memang susah-susah gampang ya. Jadi kita coba latihan dulu. Susah-susah gampang ini. Ya. You are both not charitable and not frivolous. Frivolous ini artinya orangnya enak apa ya? Suka bercanda begitu ya. Ya. Nanti teman-teman lihat di kamus ya. Charitable ini dermawan. Ya. Kita akan coba lihat di sini. Ya. Kamu bukan dermawan dan kamu bukan juga yang enak bergaul, easy going gitu ya, enak diajak bergaul gitu ya. Nyaman gitu kalau ngobrol. Oke, saya akan coba tanyakan kepada teman kita, Alvin, ada Alvin? Ada, Pak. Ada. Menurut Alvin yang mana, Vin? Sebentar, Pak. Iya, silakan. Both berarti kurung. Ya. Not berarti ada squiggle. Charitable, C. Silakan, Alvin. Mungkin ada. 4 bukan. 4. Bukan ya. Oh, iya. Alvin, kita bahas lagi ya. Ini Alvin ada bot. Kalau ketemu kata bot itu langsung kurung buka. Ketemu kata bot. Ya, pasti ada kurung tutupnya juga sih. Kemudian ada kata not. Berarti di sini ada squiggle. Kemudian ada charitable. Charitable. C. Kemudian ada N. N itu titik. N itu titik. Not lagi. Frivolous. Ya. Jadi yang nomor 3. Alvin dapat memahami? Iya, Pak. Oke. Ya. Kita coba lagi ya, yang ini. Oke, saya akan bertanya, atau ada di antara rekan-rekan yang mau? Silakan. Kalau mau mencoba. Tidak ada. Renat mau, Renat? Boleh, Pak. Iya, Renat. Renat dari mana? Dari apanya, Pak? Asal kota, Pak. Asal kota? Oh, dari Pekalongan. Pekalongan. Oke, ya. Jawabannya 4. Nomor 4. Mantap. Ya, bagus. Karena ada poor and charming, ini jadi satu kesatuan. Bagus. Ya. Bagus ya. Minat ya. Ini satu kesatuan. Kemudian ada jika maka. Ada jika maka, ini frighten, itu F. Ya. Makasih. Satu lagi ya, kita coba lihat latihan lagi. Nanti teman-teman bisa latihan sendiri ya. ET. ET. Oke, kita lihat ya. ET. It is false that if you are bright, then you are courteous. Ya, ini teman-teman. Saya coba jawab ya, teman-teman ya. Kalau titik apa ya? Titik.
Bukan. Kalau titik itu adalah dan. Mhm. Squiggle itu kurang. Yes, cek. Bukan. Ya, teman-teman, kita lihat lagi. Ya. Ini teman-teman lihat. It is false. Berarti ada squiggle. Oke? That, kurung buka. If you are bright, B, maka you are courteous. Courteous. C. Ya. Baik. Ini sebetulnya kalau teman-teman lihat squiggle dari B, jika B maka C, ini sebetulnya sama dengan B dan squiggle C. Ya, ini sebetulnya sama ini. Ya, sebetulnya jawaban saya kalau kita hitung tabel kebenarannya ini sama sebetulnya. Ya, karena si squiggle-nya ini kayak masuk sini, masuk ke sini. Jadinya ini kayak begini. Ya, nggak apa-apa. It's okay. Teman-teman paham nggak ini? Masih agak bingung, Pak. Masih agak bingung. Bingungnya di mana kalau boleh sharing? Itu kok apa bisa pakai squiggle di awalnya? Oke. Ini karena ini false. Jadi, if you are bright, then you are courteous, itu false. Pernyataan ini itu false. Makanya dikasih squiggle. Oke, Pak. Paham, Pak. Iya, iya. Jadi ini ini pernyataan ini salah. False. Jadi makanya pakai squiggle. Ya. Oke, kita lihat ini mungkin lebih menantang lagi ya. Teman-teman ya, coba kita lihat. Kita coba lihat ya. Sama-sama teman-teman lihat baik-baik. Either, kurung buka. Either. Or, kurung buka lagi. Ya. Oke. Tough. And. Or F. Ya. Teman lihat. Paham nggak ini? Either, kurung buka. Both, kurung buka lagi. Oke. Tough, kuat, dan juga pengecut. Waduh, ini dua hal yang bertentangan. Kuat tetapi pengecut. T dan C. Atau faithful, F. Ini bisa dipahami nggak, teman-teman? Bisa dipahami? Paham, Pak. Paham. Ya. Ya. Oke. Kita tolong, teman-teman lihat dulu. Teman-teman lihat. Oke. Iya, saya akan coba berkenalan sama teman-teman ya. Ada yang mau mungkin? Ada yang mau? Silakan raise hand.
Mau mencoba maksudnya? Saya mau, Pak. Alvin mau. Terima kasih, Alvin. Ya. Silahkan, Vin. Apa dulu nih? Buka kurung dulu ya, Pak. Iya, betul. Terus? Swigat. Iya, betul. W. Iya, Tanda V. iya, N. iya. Bagus. Iya, Itu kurung. bagus. Oke. Korek. Terima kasih, Alvin. Ya, Terima Pak. kasih. Iya. Teman-teman, mudah-mudahan nggak menemukan kesulitan. Ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak menemukan kesulitan. Oke. Kita coba lanjutkan dulu pelajaran kita. Dengan, oh ya, ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum kita lanjutin? Sebelum kita melanjutkan. Semua oke. Semua baik-baik. Belum, Pak. Belum. Belum ada ya. Semua baik-baik ya. Semua baik-baik. Oke. Kita lanjutkan dengan tabel kebenaran. Ya. Karena kuncinya ada di sini sih teman-teman ya, tabel kebenaran. Tabel kebenaran ini pelajaran waktu teman-teman rekan-rekan SMP SMA mungkin. Ya, kita ulangi tabel kebenaran. Jadi P ya. P itu nilainya benar atau salah. True atau false. Q juga itu bisa benar atau salah. Ya, jadi kemungkinannya itu ada 2 kali 2. Alias ada 4. Ya, ada 4. 2 kali 2 atau 2 pangkat 2. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ini 0 false, true. Jadi 1 itu true. True, false, true. Ya. Dan ini kalau teman-teman lihat false. Kalau pakai ya. Teman-teman lihat, nanti kita akan lihat. Jadi kalau 2 saja itu seperti ini. Ya. Ada 4 kemungkinan. Tapi kalau 3 ya, kita akan lihat. Kalau misalnya ada 3 nih teman-teman. Rekan-rekan. Ada 3, ini masing-masing 2 bisa benar salah, bisa benar salah, bisa benar salah. Jadi kemungkinannya itu tinggal dikalikan. Ini adalah 2 pangkat 3. Ya, alias 8. Ya. Jadi ada 0. Ya, biasanya saya nulisnya begini sih. Ada 8. Ya. Ada 8. Jadi 8 itu saya bagi 2. Ada yang false, ada yang true. Udah gitu, teman-teman, 4 ini dibagi 2 lagi. Ya. Jadi ada 0 false, true, false, true. Ya. Dan terakhir true, false, true, false, true. Ya, itulah 8 kemungkinannya. False, true, false, dan seterusnya sampai true. Ya, kayak gitu ya, teman-teman ya. Jadi, kalau cuma 2, itu berarti 2 kali 2, cuma 4 kemungkinan. Tapi kalau 3, berarti 2 pangkat 3, 8 kemungkinan. Ya, kayak gitu. Kira-kira ya, teman-teman ya. Kita lihat, untuk N. Untuk N,
False, false, false. Kalau dua-duanya false di and didankan ya false juga. Ini salah satu false. False. Kalau dua-duanya benar, benar. Yaitulah and atau titik. Dan. Ya. Jadi kalau saya berbicara, saya laki-laki dan saya perempuan. Ya, ini kan salah satu ada yang false. Betul nggak? Saya laki-laki dan saya perempuan. Itu kan pasti salah satu ada yang false. Maka hasilnya pernyataan tersebut adalah false. Ya benar kan? Nggak mungkin kan? Saya laki-laki dan juga pada saat yang bersamaan saya perempuan. Ya nggak mungkin. Ya. Yang kedua, atau. Ya, atau. False, false, false. False, true, true. Jadi salah satu ada yang true, maka dia true. Saya laki-laki atau saya perempuan, itu benar. Benar. Karena kan bisa salah satu. Saya laki-laki, true kan? Atau saya perempuan, false. Ya, tapi tetap bernilai true. Tetap bernilai true. Apalagi kalau dua-duanya true. Ada satu lagi yang namanya exclusive or. Oke, jadi ini teman-teman ada V ini sebutnya itu inclusive or. Ya, inclusive or. Oke. Ada satu lagi nih, or itu ada dua, teman-teman ya. Rekan-rekan supaya rekan-rekan ketahui. Or itu ada dua, ada yang inklusif, ada satu lagi, pasti satu lagi adalah eksklusif. Eksklusif. Eksklusif ini rada lucu, tapi sangat penting. Kayak gini tabelnya. Penting ini. Tabelnya kayak gini nih. Biasa lambangnya, ya di sini nggak ada lambangnya, tapi kita akan kasih aja lambang, pakai lambang yang ada. Kita pakai lambang yang ada ya. Lambang yang ada kan adanya V ya. Dot. Squiggle. Ini titik ya, nggak kelihatan mungkin. Jadi kelihatan mudah-mudahan. Ini yang disebut dengan exclusive or. Ya, ada. Sorry teman-teman. Jadi 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Exclusive or itu justru unik. Ini unik banget. Kalau dua-duanya false, ya jelas false. Ya, jelas. Kalau dua-duanya true, ini uniknya nih di sini. False. Tapi kalau salah satu true, ini justru jadi true. Salah satu true, ini justru jadi true. Ini yang disebut exclusive or. Jadi or yang eksklusif. Cuman boleh salah satu true, baru dia jadi true. Ini unik. Ya, unik banget ini. Jadi harus salah satu true, baru dia jadi true. Salah satu true, baru dia jadi true. Tapi kalau dua-duanya true, malah dia jadi false. Ya, rekan-rekan ya. Unik. Dan ini penting. Terutama untuk ini, untuk desain rangkaian listrik. Ya, memang ilmunya ke elektro. Ya, ke teknik elektro.
Tapi kita perlu tahu juga sebagai orang IT. Oke. Jadi nggak boleh dua-duanya. Ya sama kayak ini kan. Engkau pilih aku atau dia. Kalau kita pakai inclusive or, gawat. Gawat. Saya mau dua-duanya, itu boleh. Gawat kan? Nggak boleh. Nggak mau diduain. Di madu nggak mau. Harus pakai exclusive or. Pilih saya, pakai gua ya. Pilih saya atau dia. Tapi pakai yang eksklusif or. Jadi nggak bisa dua-duanya. Saya atau dia. Saya atau dia. Baru bernilai true. Ya, penting banget. Terutama untuk hubungan, pacaran. Iya. Oh, yang ini gawat. Bisa dua-duanya. Ya. Oke, berikutnya. Jika maka. Jika maka atau tapal kuda. Kayak sepatu kuda ini. Horseshoe. Dua-duanya salah, justru dia benar. Ya, teman-teman ya. Salah ini, contoh ini saat yang Q-nya benar, ini justru benar. Ya. Kemudian ini true sama false justru jadi false. Satu justru jadi satu. Ya. Contoh mungkin ya, teman-teman kayaknya perlu pakai contoh mungkin. Contoh ya, teman-teman ya. Jika ya kamu cinta aku cinta kamu. Wah, ini suatu pernyataan yang agak egois ya, tapi kita akan coba egois ya. Jadi harus kamu dulu yang cinta aku, maka aku akan cinta kamu. Ya, ini sebuah pernyataan yang ada egois, tapi kita akan lihat pakai contoh ini ya. Ini bernilai apa? True ya. Bernilai true. Jika kamu tidak cinta aku, maka aku tidak cinta kamu. Wah. Berarti kan ini satu ya. True. Jika kamu tidak cinta aku, maka aku tidak cinta kamu. Tidak cinta, maka tidak cinta. Ya, true juga kan? True ini. Benar kan? Kalau kamu tidak cinta aku, ya aku juga tidak cinta kamu. True ya. True. Kemudian, jika kamu tidak cinta aku, maka aku cinta kamu. Ini sebuah pernyataan yang bagus ini. Ya, ini yang luar biasa nih. Ya, teman-teman ya. Jadi ini adalah sebuah pernyataan yang meskipun kamu cinta aku atau tidak cinta aku, asal aku cinta kamu, ya, ini akan bernilai true, teman-teman ya. Ini adalah sebuah pernyataan nih. Jadi mau kamu cinta aku atau kamu tidak cinta aku, asal aku cinta kamu, itu bernilai true. Ya. Ini memang sebuah cinta yang kondisional, unconditional maksudnya. Tidak ada kondisinya ya. Jadi mau cinta, mau tidak cinta, tapi aku cinta kamu, asalkan aku cinta kamu, itu benar ini. Pernyataan ini bernilai benar ini.
Ya, asalkan ininya nih. Asalkan ininya true aja. Benar. Maka ini akan benar. Ya, itu sih pesan sponsornya ya, teman-teman ya. Rekan-rekan ya, lihat kan? Mau ininya false, mau ininya true, asalkan ininya true. Aku cinta kamu, ini akan menilai true. Ya. Oke. Ya, sudah jelas banget. Kalau yang ini ya, yang berikutnya. Kamu cinta aku. Jika kamu cinta aku, maka aku tidak cinta kamu. Wah, itu mah udah kebangetan ya. Kamu cinta aku, maka aku tidak cinta kamu. Kebangetan. Ya, ini akan bernilai false. Nggak boleh. Tidak sesuai. Tidak sesuai dengan pernyataan ini. Kamu udah cinta aku, terus aku tidak cinta kamu. Oh, udah kebangetan nih. Ya, false. Kalau yang ini sudah jelas ya. Jika kamu cinta aku, maka aku cinta kamu. Tuh. Ya, itu dia. Ya, jadi yang perlu teman-teman perhatikan rekan-rekan adalah tergantung di sininya nih. Asalkan ininya true, pasti true. Nggak peduli di sininya. Mau cinta, mau tidak cinta, nggak peduli. Asalkan aku cinta kamu, true. Ya, oke. Mudah-mudahan dengan contoh aku cinta kamu, kamu cinta aku, mudah-mudahan dengan contoh itu teman-teman rekan-rekan jadi lebih jelas. Mudah-mudahan. Ya. Oke. Next. 3 bars. Jika dan hanya jika. Ini sudah jelas banget. Ya. Kayak pakai contoh yang di atas aja. Tadi ada contohnya. Saya single. Jika dan hanya jika saya tidak punya pasangan. Ya. Jadi kalau saya tidak single, maka jika dan hanya jika saya juga tidak punya pasangan. Udah jelas banget kalau saya tidak single, ya saya tidak punya pasangan. Saya punya pasangan, sorry. Saya tidak single, maka saya punya pasangan. Kalau saya punya pasangan, maka saya tidak single. Jadi teman-teman lihat di sini salah satu false itu akan jadi false. Itu sih pesannya. Pesan moralnya. Ya, jadi kalau salah satu false tadi kayak tadi, saya tidak single. Saya tidak punya pasangan. Ya salah tuh. Salah dong. Ya. Saya tidak single, saya tidak punya pasangan. Salah itu. Harusnya kalau saya tidak single ya saya punya pasangan dong. Ya. Ini juga. Saya single. Saya punya pasangan. Ya salah juga. Ya. Saya single. Terus not dari ini. Saya punya pasangan. Salah juga. Ya, kira-kira kayak gitu teman-teman. Ya, mudah-mudahan jelas. Anak-anak ya. Kita lanjutkan. Dengan squiggle. Kalau squiggle itu not ya. Jadi kalau jadinya false jadi true. Kalau tadinya true jadi false. Ya, kira-kira kayak gitu. Oke. Ya. Kita akan coba lihat lagi. Ada yang mau ditanyakan silakan ya teman-teman ya. Kalau ada yang mau ditanyakan begitu. Ya, teman-teman. Kita akan coba lihat latihan ya. Latihan menggunakan segala operator ini. Ya, di D, TE. Ya, kita coba ya di D, TE ya. Logikola ya. Logikola, D, TE. Ya. Kayak minta tolong sama teman-teman ya. A, true, B, true. Ini hasilnya apa? Ya, gampang ini. Kita tolong kepada
apa ya? Rezon, ada rezon? Ada Pak. Ada zon. Ini zon. Apa hasilnya zon? A-nya true, B-nya true. Jika A true, maka B true. Itu hasilnya. True. Iya, true ya, zon ya. Iya Pak. Iya, makasih zon. Makasih juga Pak. Ya. Saling berterima kasih. Tristan, ada Tristan? Ada, Pak. Ada Tristan. Ini Tristan, A-nya false, B-nya false. Hasilnya apa? Hasilnya false, Pak. Iya. Kasih. Kita lihat. Yang middle ya. Naikin level dikit ya. Middle. Nah. Naikin level. Tadi levelnya masih yang beginner. Oke. Minta tolong lagi. Siapa ya? Saya lihat dulu ya audiensnya ya. Ada 26 nih, banyak orangnya. Lumayan. Alexander, ada Alexander? Ada, Pak. Ada, ya. Alexander. Alexander, ini nih. A-nya itu false. B-nya itu true. Tapi ini dinotkan ya. Jadinya hasilnya apa? Silahkan. Hasilnya Jadi, hasilnya true. iya, hasilnya true ya. Kasih. Nah, Alex. sama. Berikutnya. Nicholas, ada Nicholas? Nicholas ada? Ada Pak? Oke, Nicholas ya. Ini Nicholas. Ya, nggak. Oke. Apa-apa. Nicholas nih. Jika A false, maka not A. Jika not A, maka A. Ini hasilnya apa? Ya. Teman-teman bisa tulis di sini sebetulnya ya. Squiggle dari 0. Juga dari 0. Oh. Ya. Ini jadinya 1. No, nah. Apa nih, Nicholas? Paham nggak nih? Ya. Squiggle A itu squiggle dari 0. A-nya itu 0. Squiggle dari 0 itu 1. Jika 1, maka 0 hasilnya. Apa, Nicholas? Udah jawab ya, Nicholas ya? False, Pak. Iya. Kasih, Nicholas. Itu aja, teman-teman. Nggak susah ya? Nggak susah. Nggak susah. Oke. Nggak susah ya. Truth evaluation. Oke. Truth evaluation adalah kelanjutannya dari yang tadi kita bahas. Ya. Kita akan lihat yang TH. Ya. Siap. Seperti ini teman-teman. Ini hanya ketelitian aja ya teman-teman ya. Hanya ketelitian aja. Ketelitian aja teman-teman. Siap ya. Saya akan panggilkan. Santaro ada?
Ada Pak. Ada Santaro. Oke. Yuk kita sama-sama Santaro ya. Ini squiggle 1 dot squiggle B, B-nya itu 0. Santaro ya. 1. Silakan Santaro lanjutkan. Silakan. Coba. Ini jadi apa Santaro? Squiggle false. Jadi 1 ya, Pak? Betul, jadi 1. Ini jadi apa Santaro? Jadi Not 1. 0, Pak. Iya. Bagus Santaro. 1 atau 0, hasilnya apa Santaro? True atau false hasilnya? Apa? 1, Pak. 1, betul. Ini jadinya 1 nih. 1 dan 1 hasilnya 1. 1. Not 1 hasilnya not 1, not true artinya 1, Pak. Hah? 1 ya? not 1 bukan not true artinya bukan benar, berarti Salah. salah itu apa? 1 atau 0? 0. 0. Ya. Kayak gitu teman-teman, rekan-rekan ya. Jadi jawabannya ada false. Santaro paham? Pak, Dapat memahami Santaro? sedikit-sedikit. Oh iya, dikit-dikit lama-lama jadi bukit ya. Iya, Pak. Amin. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini teman-teman, rekan-rekan, ini cukup jelas nggak? Atau saya kecepatan? Atau gimana? Teman-teman, rekan-rekan yang lain bisa mengikuti. Cukup jelas Pak. Cukup jelas. Ya. Oke. Ya, satu lagi. Coba satu lagi ya, teman-teman ya. Ada yang mau mungkin? Ya. Yang mau? Deandra, ada Deandra? Ada Deandra? Oh, nggak ada ya. Deandra nggak ada. Laurentius ada? Ada, Oh, Pak. mic-nya. Oh iya ya. Ke Deandra dulu ya. Laurentius ya. Iya, Pak. Oke, Deandra. Kita coba ya. Deandra, boleh coba ya. Teman-teman yang lain juga boleh coba ya. Kita akan coba menghitung ini sebagai latihan kita yang terakhir untuk hari ini. Silakan ya.
Silakan rekan-rekan, teman-teman ya. Silakan. Seperti yang saya boleh ngerjainnya. Seperti ini. Ini diganti nih. No. Ini ganti jadi no. Ganti. No. Begitu ini nanti jadi 1. Ini jadi 1. Begitu ini jadi 1. Ya. Ini jadi. Oke, silakan Deandra. Hasilnya apa? Deandra udah cepat ngerjainnya kayaknya. Oh, belum. Ya, nggak apa-apa. It's okay, it's okay. It's okay. Nanti jawab ya di kolom chat. Jawab di chat ya, Deandra. Gimana Deandra? Ada kesulitan? False, Pak. Iya. Bagus Deandra. Ya, ini jadinya nanti false. Ya, false jawabannya. Oke. Ya, oke. Rekan-rekan, semoga cukup jelas hari ini pelajaran kita. Nggak ada masalah ya, semoga ya. Baik, kita akan tutup aja kuliah kita hari ini. Makasih atas partisipasinya. Saya akan tutup dalam doa menurut keyakinan Kristen. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang 2 jam ini. Semoga 1 jam setengah ini ya Tuhan. Semoga apa yang kami diskusikan ini bermanfaat bagi kami semua dan dapat dipahami. Tolong berkati juga mahasiswa-mahasiswi di sini sehingga selalu sehat beserta keluarganya masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini demi nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup. Amin. Oke, terima kasih Deandra, Laurentius, Alvin, Santaro, Alexander, Tristan, Rezon, Nathan, Reynat, ya, Kristiani, Veronica, Jerry, makasih. Michael, Frankie, Christopher, Fabio ya. Mari. Makasih, Pak. Iya. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Iya. Makasih, Pak. Kasih Jason. Makasih, Pak. Nathanael semuanya. Halo Pak. Iya. Pak, saya mau nanya Pak. Iya. Bapak kalau besok saya mau bimbingan bisa boleh Pak? Bentar ya. Bentar. Aku juga ikut Pak kalau boleh. Ya Pak Santaro. Iya Pak. Ini mau bimbingan tugas akhir Santaro. Oh, bukan mau bimbingan logika. Kamu masih semester 1. Langsung loncat ya. Thank you Pak. Iya, kalau mau nanti kita janjian Santaro. Oke Pak. Kalau mau. Ya Pak. Iya. Oke. Kamu besok ada kuliah sampai jam berapa? Besok tuh saya bukan kuliah sih Pak. Saya ada asisten pukul 3 sore Pak. Oke. Jadi pagi-paginya free? Pagi-paginya saya free Pak. Oke. Nah. Kalau gitu jam ini gitu. Jam 12 bisa? Jam 12 bisa Pak? Iya. Kita dicoba jam 12 ya. Baik Pak. Iya.
Oke, udah masuk ya. Oke. Baik, Pak. Iya. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Michael. Saya izin live ya, Pak. Yuk.